Selamat datang di video edukatif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insani. Hari ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia kerja, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelum kita bahas, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita akan menyelami langsung strategi sukses dari perusahaan ternama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Apa itu pelatihan dan pengembangan? Secara sederhana, pelatihan adalah proses memperkuat kemampuan kerja seseorang untuk tugas yang saat ini dijalani. Sedangkan pengembangan, lebih dari itu. Pengembangan SDM adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan tenaga kerja yang adaptif dan kompeten dalam menghadapi perubahan masa depan. Dalam dunia bisnis modern yang serba cepat, perusahaan tidak hanya butuh mesin yang canggih, tapi juga manusia yang tangguh. Disinilah peran pelatihan dan pengembangan. Kita akan masuk ke konsep. Pelatihan dan pengembangan bukan dilakukan dengan asal-asalan. Ada model yang jadi rujukan utama. Yang pertama ada model ADI. Model ADI terdiri dari yang pertama, analisis adalah menganalisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, desain adalah mendesain program sesuai tujuan. Yang ketiga, development adalah mengembangkan materi dan media. Yang keempat, implementation adalah melaksanakan pelatihan. Yang kelima, evaluation adalah mengevaluasi efektivitas. Lalu ada juga systematic training cycle yang memandu tahapan dari assessment hingga evaluasi. Model ini cocok untuk perusahaan manufaktur seperti Yamaha yang memerlukan pelatihan berbasis kinerja. Karena manusia adalah aset paling strategis. Dengan pelatihan yang tepat, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas para karyawan, mengurangi kesalahan kerja, membangun budaya kerja yang positif tanpa adanya perbedaan satu sama lain, menyiapkan calon pemimpin masa depan, meningkatkan retensi dan loyalitas para karyawan. Intinya, perusahaan tumbuh karena manusianya tumbuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Bina Insani University. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insani adalah menjadi yang unggul dan terpercaya secara nasional dengan reputasi global di bidang ilmu manajemen dan bisnis digital pada tahun 2044. Salah satu kaitannya adalah membangun SDM yang siap bersaing lewat pemahaman mendalam tentang pelatihan dan pengembangan. Ilmu ini bisa jadi kunci sukses kariermu kelak. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, YIMM, tidak hanya fokus pada produksi kendaraan, tapi juga pada peningkatan kualitas manusianya. Sesuai dengan prinsip dari Bratton et al. 1994, pelatihan yang efektif harus dirancang secara sistematis. Nah, Yamaha menjalankan proses ini dengan 4 tahap. Training Needs Analysis, TNA, kebutuhan pelatihan diidentifikasi berdasarkan jabatan dan evaluasi kinerja. Desain program, materi disesuaikan dengan standar kerja dan tantangan produksi. Pelaksanaan, termasuk pelatihan teknis seperti safety, prosedur kerja, hingga soft skill seperti leadership. Evaluasi, Yamaha melakukan observasi langsung, tes tertulis, dan umpan balik dari atasan. Program ini juga mengadopsi prinsip experiential learning, McDonald dan HITE, 2015, artinya karyawan belajar langsung dari pengalaman kerja melalui coaching, proyek, dan rotasi jabatan. Kalau kamu bandingkan dengan teori ADI, analisis, desain, development, implementation, evaluation, pendekatan Yamaha sangat selaras. Menurut Riggio, 2019, pendekatan sistematis seperti ini meningkatkan peluang keberhasilan transfer keterampilan dari ruang pelatihan ke tempat kerja. Selain itu, strategi ini juga mencerminkan prinsip strategic human resource development, Storey, Wright, dan Ulrich, 2019, pelatihan harus terhubung dengan tujuan strategis perusahaan. Di Yamaha,
Pelatihan mendukung pencapaian target seperti efisiensi waktu produksi, zero defect, dan keselamatan kerja. Dan jangan lupa, pengembangan bukan cuma soal hard skill. Yamaha membina potensi kepemimpinan lewat mentoring, evaluasi potensi, dan jalur karir. Hal ini sejalan dengan konsep succession planning dan talent development yang dijelaskan oleh Storey et al. Tapi, pelatihan juga punya tantangan, dan Yamaha bukan tanpa masalah. Kesenjangan antara teori pelatihan dan praktik kerja. Kadang materi pelatihan belum bisa langsung diterapkan karena kompleksitas lapangan. Perubahan teknologi produksi yang sangat cepat, mesin dan metode kerja baru muncul setiap tahun, materi pelatihan harus terus diperbarui. Keterbatasan waktu karena target produksi tinggi, pelatihan harus singkat, padat, dan tepat sasaran. Nah, Yamaha menjawab tantangan ini dengan integrasi teknologi. 1. E-learning berbasis komputer. 2. Simulasi 3D proses produksi. Dan 3. Pelatihan hibrid, gabungan on-site dan online. McDonald dan Hite, 2015, menyebut bahwa learning organization adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman, dan Yamaha sedang menuju ke arah itu. Pelatihan dan pengembangan bukan sekadar rutinitas tahunan. Di Yamaha, ini menjadi bagian dari transformasi jangka panjang. Yuk kita lihat beberapa dampak strategis nyata yang terjadi. Produktivitas naik tajam. Karyawan yang terlatih mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih tepat. Menurut Bratton et al., 1994, pelatihan efektif dapat memangkas kesalahan kerja dan meningkatkan output harian. Efisiensi lini produksi. Berbagai pelatihan teknis seperti One Piece Flow, Kaizen Workshop, hingga orientasi 5S mendorong efisiensi waktu dan pengurangan pemborosan, waste. Hasilnya, Yamaha mencapai target zero defect lebih konsisten. Peningkatan retensi dan loyalitas karyawan. Menurut McDonald dan Hite, 2015, karyawan yang merasa didukung pengembangan karirnya cenderung bertahan lebih lama. Di Yamaha, ini dibuktikan melalui survei internal yang menunjukkan peningkatan loyalitas hingga 17% dalam 3 tahun terakhir. Pemupukan budaya belajar, learning culture. Storey, Wright, dan Ulrich, 2019, menyebut bahwa organisasi pembelajar akan lebih tangguh dalam menghadapi disrupsi. Di Yamaha, budaya belajar dibangun melalui coaching rutin, sharing session, hingga penilaian kompetensi berbasis proyek. Kesiapan menghadapi masa depan. Pelatihan bukan hanya tentang kerja hari ini, tapi juga tentang masa depan. Yamaha telah menyiapkan karyawan untuk posisi manajerial melalui program succession planning, membentuk kader-kader pemimpin internal. Singkatnya, pelatihan bukan hanya tentang mengajar keterampilan, tapi tentang membangun karakter kerja, mentalitas unggul, dan visi jangka panjang. Seperti pepatah, train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. Upaya makin konkret, yuk kita lihat langsung bagaimana pelatihan diterapkan di lapangan lewat studi kasus nyata dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Kasus, efektivitas pelatihan safety dan standar operasional produksi. Pada tahun 2021, Yamaha menghadapi peningkatan insiden minor di lini produksi baru untuk komponen motor listrik. Masalahnya bukan karena kurangnya alat, tapi karena kurangnya pemahaman operator terhadap prosedur kerja baru. Solusinya, tim SDM Yamaha bersama engineering melakukan pelatihan intensif berbasis Training Needs Analysis, TNA. Pelatihan berlangsung selama 5 hari, mencakup simulasi prosedur keselamatan kerja, visualisasi kerja standar, SOP dengan video dan checklist, coaching on-site dengan supervisor. Model yang digunakan. Program pelatihan ini menggunakan pendekatan ADI dan experiential learning, di mana karyawan langsung praktik di lantai produksi dengan sistem peer learning. Hasilnya, penurunan 70% kesalahan prosedur dalam 2 bulan. Waktu siklus kerja menurun dari 8 menit menjadi 5,7 menit. Karyawan menunjukkan peningkatan skor evaluasi pelatihan sebesar 85%. Studi ini menunjukkan bagaimana pelatihan yang dirancang secara sistematis dapat menyelesaikan masalah nyata,
bukan cuma teori, tapi solusi konkret di lapangan. Dan bukan hanya di satu unit produksi, pendekatan serupa kemudian dikembangkan untuk program pelatihan digital Yamaha, termasuk modul e-learning dan pelatihan supervisor berbasis kompetensi. Studi kasus tadi membuktikan bahwa pelatihan adalah investasi yang berdampak nyata. Bukan hanya membuat karyawan lebih kompeten, tapi juga menjadikan sistem kerja lebih efisien, aman, dan adaptif terhadap tantangan industri. Kalau PT Yamaha Indonesia bisa melakukannya secara sistematis dan berkelanjutan, kenapa tidak kita pelajari dan terapkan juga di organisasi masa depan kita? Nah, sampai di sini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Pertama, pelatihan dan pengembangan adalah fondasi kuat dalam manajemen SDM modern. Tanpa itu, perusahaan akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kedua, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menjadi contoh nyata bahwa pelatihan tidak hanya bisa diterapkan, tapi juga bisa diukur dampaknya, baik terhadap individu maupun organisasi. Ketiga, teori-teori seperti model ADI, training cycle, strategic HRD, hingga experiential learning, bukan cuma ada di buku. Semua itu hidup dan diterapkan di lapangan. Dan yang paling penting, pelatihan adalah bukti bahwa perusahaan percaya pada karyawannya. Lebih besar dari untuk kamu, mahasiswa FEB dan calon praktisi bisnis masa depan, pelatihan bukan hanya topik tugas kampus. Ini adalah senjata utama yang akan kamu butuhkan saat memimpin tim, membangun bisnis, atau menjadi hari profesional. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk bagikan ke teman-temanmu dan jangan lupa, ilmu hari ini bisa jadi langkah awal masa depanmu. Sampai jumpa di video FEB selanjutnya, dan terus semangat menjadi insan unggul, berdaya saing, dan berintegritas.